10 tahun yang lalu, driver dan saudaranya melakukan perampokan. Tak disangka, sesampainya di rumah, ada orang yang merampok mereka. Tidak hanya itu, para perampok juga membunuh saudara laki-lakinya. Hari itu adalah hari pembebasan driver. Dia tidak sabar untuk segera melakukan balas dendam. Dia telah menyelidiki orang-orang yang telah mengkhianatinya sejak 10 tahun yang lalu. Dia mengambil pistol dan segera pergi. Dia masuk ke sebuah gedung dan langsung menembak target pertamanya. Di tempat itu dia mendapatkan lebih banyak informasi tentang orang-orang itu. Sambil memperhatikan data-data mereka, dia menyusun sebuah rencana. Pada saat itu, seorang pembunuh bayaran menerima telepon. Ternyata dia disewa seseorang untuk membunuh driver. Dia pun segera mempersiapkan semuanya. Di sisi lain, driver sedang menuju ke rumah target balas dendam selanjutnya. Itu adalah orang berikutnya yang ingin driver tangani. Orang tua malang itu terlihat lemah, tapi sebenarnya dia sangatlah cabul. Dia merayu dan menipu siswi yang masih polos. Kemudian mengambil beberapa foto siswi itu. Dia adalah seorang BAJINGAN. Driver segera masuk ke rumah orang tua cabul itu. Melihat driver, dia sangat ketakutan. Dia hendak mengambil sebuah gunting tapi driver langsung menembak tangannya. Dia memohon belas kasihan driver. Tapi bagaimana bisa driver melepaskannya? Setelah urusannya selesai, driver segera pergi. Ternyata pembunuh bayaran telah berada tepat di belakang driver. Untungnya, ada seorang gadis kecil muncul, menyebabkan si pembunuh ragu-ragu. Driver menyadari situasi itu, dia menyingkirkan gadis itu dan berisap menyerang. Driver segera menyerang pembunuh itu dengan pistol di tangannya. Si pembunuh tidak menyangka driver akan seganas itu. Namun ketika dia hendak menyerang lagi, driver sudah pergi. Serangkaian pembunuhan yang terjadi menarik perhatian polisi. Melalui kamera CCTV mereka mengenali driver. Tahun itu setelah saudaranya mati, driver juga telah ditembak tepat di kepalanya. Ajaibnya dia tidak mati. Polisi tahu bahwa driver baru permulaan dari serangkaian balas dendamnya. Malam itu, driver pergi ke sebuah bar. Orang itu adalah target ketiga driver. Ketika orang itu pergi ke kamar mandi, driver muncul. Driver telah siap menyerangnya. 10 tahun yang lalu orang itulah yang membunuh saudaranya. Ketika dia melihat driver, dia tahu bahwa driver akan melakukan balas dendam karena dia telah membunuh adiknya. Mereka berdua saling menyerang. Driver dengan cepat mendominasi pertarungan. Orang itu memohon driver untuk memaafkannya, karena dia hanya menjalankan perintah. Dalang sebenarnya masih ada di belakang. Setelah mengatakan itu, orang itu segera menemui ajalnya. Driver segera pergi untuk melanjutkan balas dendamnya. Keesokan harinya, driver mendapat informasi bahwa orang yang telah membunuh adiknya belum mati. Driver sangat marah, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang itu. Polisi juga menerima informasi tentang orang itu. Mereka menduga bahwa driver akan kembali untuk menyelesaikan urusannya, jadi mereka memutuskan untuk menyergap di rumah sakit. Si pembunuh bayaran juga ada di rumah sakit. Ketika driver berada di ruang orang itu ditangani, dia segera mengeluarkan pistol untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, polisi mendengar suara tembakan. Pada saat polisi tiba di kamar operasi, driver sudah pergi. Polisi mengikuti petunjuk perawat dan mengejar driver. Di sebuah lorong, mereka beradu tembakan. Driver menembak saluran listrik. Kemudian dia menggunakan kesempatan itu untuk mengisi peluru. Polisi mengira driver sudah pergi. Kemudian dia berniat untuk mengikuti driver. Tanpa diduga, driver telah menodongkan pistolnya ke kepala polisi itu. Polisi lalu menjatuhkan senjatanya dan berlutut. Karena driver menyadari bahwa dia adalah polisi, maka driver tidak membunuhnya. Si pembunuh bayaran melihat driver pergi. Dia langsung bergegas mengejar driver. Driver dan pembunuh bayaran itu saling berpacu dengan kecepatan. Dan berhasil menghindari kejaran pembunuh bayaran itu. Driver menenangkan dirinya. Dia tidak menembak pembunuh bayaran itu. Karena hanya ingin balas dendam, dan tidak membunuh orang yang tidak ada dalam daftar balas dendamnya. Dia hanya menembak ban mobil pembunuh bayaran itu. Namun, pembunuh bayaran itu menembak dan mengenai lehernya. Driver segera pergi. Dia pulang ke rumah ibunya untuk mengobati lehernya yang terluka. Driver melihat fotonya dengan saudaranya. Tekad driver untuk balas dendam menjadi lebih kuat. 10 tahun yang lalu, saudara laki-lakinya dibunuh tepat di sampingnya, dan setelah kejadian itu dia dijebloskan ke penjara.
Namun sekarang, dia telah bebas dan akan membalas dendam dengan cara apapun. Dia bersiap untuk menghadapi musuh terakhir. Begitu orang itu melihatnya, ekspresinya tampak dingin. 10 tahun yang lalu, dia hanya bertanggung jawab untuk berjaga. Tapi kemudian orang itu selalu dihantui rasa bersalah atas kematian saudara Driver. Dia lalu pensiun dari pekerjaannya, kemudian menjadi seorang pendeta. Dia berharap dengan bertobat dosa-dosanya akan diampuni. Dia tahu bahwa Driver akan datang padanya untuk membalas dendam. Dia memohon ampun pada Driver. Dia juga berharap Driver akan menghentikan rencana balas dendamnya. Kemudian Driver mengeluarkan pistol. Tapi Driver tidak menembak pendeta itu, melainkan memaafkannya. Pendeta menghela nafas lega. Pembunuh bayaran melihat kejadian itu dan tidak jadi menembak Driver. Polisi juga sudah menduga bahwa pendeta itu adalah salah satu sasaran balas dendam Driver. Ketika Driver melihat fotonya dengan saudaranya, kemarahan di hati Driver berangsur-angsur mereda. Tepat saat itu, pembunuh bayaran itu muncul dengan pistol mengarah padanya. Pembunuhnya menertawakannya. Ketika melihat daftar target balas dendam Driver, dia berkata bahwa musuh Driver yang sebenarnya masih bebas di luar sana. Dan semuanya adalah rencana orang itu. Orang itulah yang telah menyewa dirinya untuk membunuh Driver. Balas dendam Driver belumlah selesai. Tepat ketika si pembunuh bayaran hendak menembak, polisi datang dan menodongkan pistol. Pembunuh bayaran itu segera meletakkan pistolnya. Adegan berikutnya akan membuat semua orang tercengang. Ternyata polisi itu adalah dalang di balik semuanya. 10 tahun yang lalu dia pikir dia telah menangani Driver. Namun ternyata, Driver masih hidup dan mulai melakukan serangkaian balas dendam. Maka dia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Driver. Namun dia menyewa orang yang tidak tepat. Dia harus menyelesaikan urusannya dengan Driver kali ini. Setelah membunuh Driver, dia merasa sangat bangga. Duar. Ternyata Driver tidak pernah mati. Driver telah mengatur semuanya. Kemudian Driver menebarkan abu saudaranya di laut. Dia telah selesai dengan balas dendamnya. Akhirnya dia pun menjalani hidup baru yang lebih baik.